Halo semuanya, balik lagi bareng aku. Kali ini aku bakalan ngebahas soal-soal penalaran umum yang ada di SKD CPNS 2024. Nah, soal-soalnya apa aja sih? Fokus kita kali ini, kita bakalan ngebahas soal-soal penalaran umum mencari rute. Nah, aku bakalan ngasih tips dan cara cepat biar kalian gampang ngerjainnya. Oke, biar nggak lama-lama, kita langsung aja bahas soal yang pertama. Dalam sebuah ruangan ada beberapa jalan untuk menuju ruangan utama yang bernama ruangan D. Namun ada satu jalan yang langsung bisa menuju ruangan D, yaitu lewat jalan C menuju jalan D. Andi berada di jalan A, dari jalan A ada rute ke jalan C, lalu ke jalan D. Dari jalan A ada rute ke jalan B, namun tidak bisa ke D. Ada berapa jalur yang harus Andi lewati untuk langsung menuju ruangan utama? Nah, teman-teman, soal mencari rute ini biasanya akan muncul di penalaran umum TIU SKD CPNS 2024. Teman-teman jangan bingung, aku bakal ngasih tipsnya dengan cara panah berjalan, teman-teman. Oke, kita langsung aja ya dibahas. Di sini tujuannya adalah D, ke ruangan utama yang bernama ruangan D ya teman-teman. Jadi di sini ada satu jalan yang langsung bisa menuju ruangan D, yaitu dari C ke D. Kita beri seperti ini, dari C ke D. Setelah itu Andi berada di jalan A. Dari jalan A ada rute ke jalan C. Dari A kita tulis terlebih dahulu, Andi ada di ruangan A. Dari ruangan A kita bisa ke ruangan C, lalu menuju ke jalan D. Selain itu, dari jalan A juga bisa ke jalan B, namun tidak bisa ke jalan D. Pertanyaannya, ada berapa jalur yang harus Andi lewati untuk langsung menuju ruangan utama? Nah, di sini bisa kita lihat ada berapa jalur. Yang pertama dari C ke D, yang merupakan jalur paling cepat ya teman-teman. Dari C ke D, lalu dari A ke C, lalu ke D. Jawabannya adalah A1, B2, C3, D4, E5 teman-teman. Jadi jawabannya adalah B, 2 jalur. Oke, kita lanjut soal yang nomor 2, masih tentang mencari rute ya teman-teman. Seorang anak akan pergi ke pasar untuk membeli buah, namun dia bingung akan melewati jalan yang mana karena ada beberapa jalan yang bisa menuju pasar. Dia bisa melewati jalan Ampel lalu ke jalan Sisir, dari jalan Kebun dan sampai ke pasar. Dia juga bisa melewati jalan Tilo lalu ke jalan Kebun dan sampai ke pasar. Dia juga bisa melewati jalan Papaya lalu sampai ke pasar. Jalan apa yang bisa dilewati anak itu untuk menuju pasar dan lebih cepat? Jadi pertanyaannya adalah jalan yang bisa dilewati anak itu untuk pergi ke pasar dan jalannya itu lebih cepat sampai. Pertama kita tulis terlebih dahulu, si anak tadi ingin pergi ke pasar. Dia bisa melewati jalan Ampel lalu ke jalan Sisir. Kita tulis terlebih dahulu jalan Ampel lalu ke jalan Sisir. Selanjutnya jalan Kebun dan sampai ke pasar. Selanjutnya setelah jalan Sisir kita ke jalan Kebun lalu sampailah ke pasar. Dia juga bisa melewati jalan Tilo lalu ke jalan Kebun, jalan Tilo lalu ke jalan Kebun dan sampai ke pasar. Jadi anak ini juga bisa melewati jalan Tilo lalu ke jalan Kebun lalu sampailah ke pasar. Ini merupakan jalur yang kedua. Jalur yang ketiga, dia juga bisa melewati jalan Papaya lalu sampai ke pasar. Nah, si anak tadi bisa melewati jalan Papaya langsung ke pasar. Nah, pertanyaannya, jalan apa yang bisa dilewati anak itu untuk menuju pasar dan lebih cepat? A. Ampel Sisir Kebun, B. Kebun Ampel Tilo, C. Tilo Papaya, D. Papaya, E. Papaya dan Sisir. Nah, teman-teman, di sini kita lihat yang lebih cepat adalah jalan dari jalan Papaya langsung ke pasar. Jadi jawabannya adalah D, dari Papaya lalu ke pasar ya teman-teman. Ana memiliki nilai lebih tinggi daripada Rara dan Anis. Edo memiliki nilai rendah daripada Rara tapi lebih tinggi dari Anis.
Sedangkan Nia memiliki nilai lebih tinggi dari Ana. Di antara kelima anak tersebut, siapakah yang memiliki nilai tertinggi kedua? Nah teman-teman, untuk soal ini kita mencari nilai tertinggi. Caranya sama, masih menggunakan panah berjalan, namun kita bentuk panahnya ke arah atas, vertikal. Jadi semakin ke atas maka nilainya semakin tinggi. Nah di sini Ana memiliki nilai lebih tinggi daripada Rara dan Anis. Nah di sini Ana memiliki nilai tertinggi daripada Rara dan Anis. Berarti Rara dan Anis ada di bawah Ana ya teman-teman. Setelah itu Edo memiliki nilai lebih rendah daripada Rara, tapi lebih tinggi dari Anis. Nah, berarti Edo di sini ada di antara Rara dan Anis, ada di tengah Rara dan Anis. Sedangkan Nia memiliki nilai lebih tinggi dari Ana. Nah, Nia ini memiliki nilai tertinggi di antara kelima anak-anak yang tadi ya, teman-teman. Pertanyaannya, di antara kelima anak tersebut siapakah yang memiliki nilai tertinggi kedua? Nah, sudah jelas di sini. Yang pertama ada Nia, yang kedua ada Ana, yang ketiga ada Rara, yang keempat ada Edo, dan yang terakhir ada Anis yang memiliki nilai terendah. Jadi di antara pilihan jawaban di sini A Nia, B Ana, C Anis, D Rara, dan E Edo, jawabannya adalah B Ana ya teman-teman, karena Ana memiliki nilai tertinggi kedua. Soal selanjutnya, Dina memiliki nilai lebih tinggi dari Risa. Nah, di sini Dina memiliki nilai tertinggi dari Risa, berarti di atasnya Risa ya Dina, namun lebih rendah dari Wulan. Jadi Wulan di atasnya Dina ya teman-teman. Setelah itu Alvin memiliki nilai lebih rendah dari Wulan, namun lebih tinggi dari Dina. Jadi Alvin di sini ada di tengah-tengah antara Wulan dan Dina ya teman-teman. Lebih tinggi dari Dina dan lebih rendah dari Wulan. Setelah itu Fatim memiliki nilai lebih rendah dari Risa. Jadi Fatim ini nilainya lebih rendah dari Risa, di bawahnya Risa berarti. Pertanyaannya, siapa sajakah 3 orang yang memiliki nilai paling tinggi? A. Wulan, Alvin, Dina. B. Dina, Fatim, Alvin. C. Alvin, Dina, Risa. D. Risa, Wulan, Dina. E. Risa, Dina, Fatim. Nah teman-teman, dari panah berjalan kita bisa terlihat di sini, bisa melihat yang memiliki nilai tertinggi di sini adalah Wulan, yang kedua yaitu Alvin, yang ketiga Dina, yang keempat Risa, dan yang terakhir Fatim. Jadi yang memiliki nilai tertinggi ada 3 orang, yaitu Wulan, Alvin, dan Dina. Jawabannya adalah A ya teman-teman, Wulan, Alvin, Dina. Soal yang selanjutnya, dalam pemilihan ketua kelas 9, perolehan suara Ahmad tidak kurang dari Rio dan tidak lebih dari Kila. Perolehan suara Beta sama dengan Ahmad dan tidak lebih dari Kila. Perolehan suara Dodi tidak lebih dari Beta dan kurang dari Rio. Siapakah yang terpilih sebagai ketua kelas? Nah teman-teman, caranya masih sama. Kita tulis terlebih dahulu perolehan suara Ahmad tidak kurang dari Rio dan tidak lebih dari Kila. Nah, di sini kita tulis terlebih dahulu Ahmad. Ahmad di sini tidak kurang dari Rio, berarti Ahmad ada di atas Rio, Rio di bawah Ahmad, dan tidak lebih dari Kila, berarti Kila ada di atas Ahmad, masih tinggi Kila ya teman-teman. Perolehan suara Beta sama dengan Ahmad dan tidak lebih dari Kila. Nah, si Beta ini sama dengan Ahmad, tidak lebih dari Kila, berarti masih di bawahnya Kila ya teman-teman. Perolehan suara Dodi tidak lebih dari Beta dan kurang dari Rio. Perolehan suara Dodi ya teman-teman. Perolehan suara Dodi tidak lebih dari Beta, berarti ada di bawah Beta dan kurang dari Rio. Nah, sedangkan suara Dodi ini ada di bawah Beta dan ada di bawah Rio. Pertanyaannya, siapakah yang terpilih sebagai ketua kelas? Nah, di sini sudah bisa kita lihat di panah berjalan bahwa yang tertinggi ada pada Kila ya teman-teman, ada di panah teratas. Jadi dari kelima pilihan ini jawabannya adalah C, Kila. Perhatikan pernyataan berikut. Ikan A hidup di air tawar, ikan C hidup di air laut. Kesimpulan yang tepat tentang tempat hidup kedua ikan adalah A. Ikan C ada di tempat hidup ikan A,
B. Ikan C ada di tempat hidup bukan ikan C. C. Ikan A ada di tempat hidup bukan ikan A. D. Ikan A ada di tempat hidup bukan ikan C. E. Ikan A ada di tempat hidup ikan C. Nah teman-teman, ini soal beda ya dari yang sebelumnya karena soal ini merupakan soal kesimpulan. Jadi di sini ikan A hidup di air tawar, ikan C hidup di air laut. Jadi ikan-ikan ini hidup di airnya masing-masing. Jadi kesimpulan yang tepat tentang tempat hidup kedua ikan adalah kita lihat dari yang A ya teman-teman, ikan C ada di tempat hidup ikan A. Itu salah ya, karena ikan C ada di tempatnya yaitu hidup di air laut, sedangkan ikan A hidup di air tawar. Yang B, ikan C ada di tempat hidup bukan ikan C. Ini juga salah karena ikan C ada di tempat hidup ikan C. Yang C, ikan A ada di tempat hidup bukan ikan A. Ini juga salah ya teman-teman. Ikan A ada di tempat ikan A. Ini bukan ikan A. Selanjutnya yang D, ikan A ada di tempat hidup bukan ikan C. Nah, ini benar teman-teman. Ikan A ada di tempat hidup bukan ikan C karena ikan A ada di tempat hidupnya sendiri. Yang E, ikan A ada di tempat hidup ikan C. Ini juga salah karena ikan A ada di tempat hidup ikan A. Jawabannya adalah D ya teman-teman, ikan A ada di tempat hidup bukan ikan C. Oke teman-teman, itu aja soal-soal yang bisa aku bahas tentang penalaran umum SKD CPNS 2024 mencari rute. Nah di next video kita akan membahas soal-soal kesimpulan yang biasanya juga keluar di SKD CPNS 2024. Stay tune ya teman-teman, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share sebanyak-banyaknya. See you di next video, bye-bye.